Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya dikecam kanan-kiri karena saya menganggap tidak ada manfaatnya di masa ini untuk menghafal Al-Quran. Saya menganggap bahwa umat Islam tidak lagi membutuhkan lebih banyak penghafal Al-Quran alias hafiz Al-Quran. Saya tidak bilang tidak bermanfaat untuk baca Al-Quran ya. Yang saya bilang tidak perlu lagi ada banyak penghafal Al-Quran di era digital ini. Saat ini kalau ada yang bertanya soal sebuah ayat spesifik di dalam Al-Quran, ya dia bisa saja mencari di Quran digital yang mungkin terekam dalam smartphone-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bang Adi Armando ini. Jadi Bang Adi Armando ini mengatakan di zaman era sekarang ini tidak ada lagi manfaatnya menghafal Al-Quran. Kalau kita mau mencari sebuah ayat, tinggal klik saja maka akan muncul ayatnya beserta penjelasannya. Lalu kita umat Islam mempercayai bahwa ada keutamaan bagi penghafal Al-Quran. Lalu apa saja keutamaan bagi penghafal Al-Quran ini? Kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Buya Yahya ini. Bicara tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Memang satu sisi kita harus paham bahwasanya tidak wajib menghafal Al-Quran. Akan tapi bagi yang menghafal adalah hanya pilihan Allah. Anda tidak wajib menghafal Al-Quran. Tapi kalau tiba-tiba Anda rindu menghafal Al-Quran, maka sungguh Anda telah dipilih oleh Allah untuk mendekatkan lisan Anda dengan kalam Allah. Sehingga kalau orang menghafal Al-Quran itu tidak akan sekali membaca. Akan mengulang-ulang sampai dihafal. Dan mengulang-ulang sampai dia bisa menjaganya. Keutamaannya bermacam-macam. Tentang bagaimana Al-Quran nanti akan datang memberikan pertolongan. Di akhirat nanti. Bagaimana ditolong oleh Al-Quran. Ya, Al-Quran pahalanya maksudnya. Al-Quran akan datang memberikan pertolongan. Dengan pahala. Dan cukup Nabi menyebutkan bahasanya sebagai orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Karena apa? Ini adalah kalau Anda bicara dalam bisnis ada multi level marketing ya, maka ilmu ini adalah lebih daripada itu. Anda tidur, Anda mengajarkan santri 10. Maka 10 santri yang mengajar, Anda mendapatkannya. Belum lagi berita-berita tentang seorang anak yang menghafal Al-Quran. Nanti akan menghadiahkan atau menjadi sebab orang tuanya mulia. Ini pertama kali akan mendapatkan kemuliaan adalah syafaatnya anak terhadap orang tuanya. Syafaat anak kepada orang tuanya. Sehingga para orang tua hari ini begitu gemar tanda iman di hatinya, merindukan anak yang menghafal Al-Quran dengan harapan anak bisa memberikan pertolongan syafaat, yaitu bukan sekedar syafaat menjadi sebab seorang tua mendapatkan perhargaan, dibuatkan satu lencana atau mahkota yang Allah berikan melalui anak tersebut. Dan masih banyak riwayat tentang keutamaan membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan setiap kalimat itu, setiap huruf ada pahalanya. Satu huruf bukan satu kalimat, satu alif itu satu, lam satu, mim satu, dan seterusnya. Jadi kalau bicara keutamaannya banyak sekali. Akan tapi ingat, Imam Ghazali mengajarkan. Di saat kita bicara tentang keutamaan sesuatu, jangan lupa, ada bahayanya jika kita terlena. Dan di saat membaca Al-Quran ada rambu-rambunya juga. Kalau tidak punya rambu-rambu juga tidak benar. Dan itu yang bisa membenahi adalah ilmu syariatnya tadi. Anda kerja di kantor. Seharusnya Anda menghadapi umat dalam urusan tertentu. Anda di kantor, Anda ngasih tanda tangan dan sebagainya. Ternyata Anda sibuk membaca Al-Quran. Jadi maksiat kok. Jadi maksiat. Seorang istri, suaminya datang jauh-jauh. Capek rindu pada istrinya. Lalu sang suami menghendaki sang istri. Tapi istri mengatakan, abang, ntar 4 juz, 3 juz lagi, 2 juz. Maksiat jadinya. Memang ternyata, memang tidak boleh hawa nafsu masuk di dalamnya. Dan kami ingatkan bahwasanya diisyaratkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di samping penghafal Quran luar biasa, tapi godaannya luar biasa penghafal Al-Quran. Makanya karena tadi menyebutkan keutamaan, ada orang terlena. Orang yang punya hafal Al-Quran adalah potensi. Kalau ngomong suka nyakiti. Potensi, bukan akibatnya, bukan. Karena biasanya dia merasa bahwa dia sudah punya Al-Quran, punya segala sesuatu, punya sesuatu yang luar biasa dahsyat. Sehingga dia mudah merendahkan orang lain. Dalam kitab Al-Kashf wa Tabyin, orang-orang tertipu adalah dengan semacam ini. Kadang-kadang nyelkit kalau ngomong, nggak peduli, mudah merendahkan orang lain. Nah, sampai suatu ketika ada seorang penghafal Al-Quran, tidak mau sholat berjamaah di belakang satu orang. Kenapa? Karena merasa bacanya lebih bagus daripada imamnya. Ini kan kebodohan dalam fikihnya dia. Ini kenyataan dan kita melihat kenapa dia tidak pernah sholat di situ. Kenapa? Dia tahu bahwasanya imamnya adalah tidak benar bacanya. Tidak benar bagaimana? Maksudnya tidak sebagus dia.
Padahal kalau dia mengerti fikih, seorang penghafal Quran ngerti fikih, yang penting itu sah untuk dia, saya boleh bermakmum di belakangnya. No. Cuman karena kesombongannya dia sebagai penghafal Quran yang suaranya bagus, dia nggak pernah sholat berjamaah. Na'udzubillah. Makanya jangan sampai kita hanya terpesona dengan pahala. Bagus, kita terpesona dengan pahala untuk memotivasi kita agar menghafal. Tapi di sisi lain, ayo kita motivasi diri kita untuk memahami Al-Quran. Dan ingat juga bahwasanya pertama kali dinyalakan neraka adalah untuk pertama orang jihad, yang kedua adalah orang punya Al-Quran, yang ketiga adalah orang yang dermawan. Bagaimana? Orang yang jihad bukan karena Allah, tapi hanya ingin dilihat dia seorang pemberani. Yang kedua adalah orang menghafal Quran bukan karena Allah, tapi hanya ingin dibilang dia penghafal Quran yang hebat, paling cepat, paling ini, paling inter. Yang ketiga adalah orang berderma bukan karena Allah, tapi hanya ingin dilihat sebagai orang dermawan. Dan dia sudah disanjung di dunia, maka setelah itu dia akan masuk neraka. Jadi harus ada keseimbangan memahami. Khawatir nanti di bulan Ramadan, pahalanya besar dan sebagainya, di kantor baca Al-Quran, sementara pasien pada nunggu, atau tugasnya terbengkalai. Ini adalah kebodohan. Maka ini harus ada. Makanya itu yang mengimbangi ilmu tadi, ilmu syariat, paham ilmu fikih, yang mengenalkan kita kepada halal haram. Sampai dikatakan alangkah banyak orang menghafal Al-Quran, akan tapi Al-Quran telah menjadikan dia terkutuk. Kenapa? Dia tidak berusaha untuk memahami isinya, tidak memahami maknanya, sehingga dia menghafal Al-Quran, tapi sekaligus dia melanggar isi Al-Quran. Itu saja insya Allah. Pahalanya banyak sekali, wadah kira-kira. Saya bayang bacaan Al-Quran setiap saat, luar biasa, luar biasa. Dan insya Allah mendapat pahala Al-Quran akan datang, dia akan berikan syafaat kepadanya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Buya Yahya. Itulah keutamaan penghafal Al-Quran. Kita kembali lagi kepada Bang Adi Armando. Di awal saja sudah ditayangkan, bagi yang tidak punya logika silahkan di skip aja. Karena bagi mereka penghafal Al-Quran itu tidak ada lagi manfaatnya. Beasiswa untuk menghafal Al-Quran itu tidak ada lagi manfaatnya di zaman era sekarang ini. Karena semuanya sudah terekam di smartphone, tinggal klik saja maka akan muncul, kata Bang Adi Armando ini. Jadi buat teman-teman di sini, mereka ini kalau kita perhatikan baru-baru ini dengan Kumela, di mana mereka ini selalu membahas tentang agama Islam. Mereka itu selalu mengkritik Al-Quran. Sebenarnya kalau Al-Quran itu dikritik tidak masalah. Bahkan Al-Quran itu kan membuka tantangan bagi mereka yang tidak percaya. Mungkin mereka mengatakan bahwa ini karangan Nabi Muhammad, ada tantangan di dalam Al-Quran itu bagi orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Silahkan buat semacam Al-Quran ini. Kalau dia tidak mampu, ajak dong sekalian Tuhannya. Itu dikatakan di dalam Al-Quran. Jadi mereka ini selalu membahas agama Islam, selalu menyudutkan agama Islam. Alhamdulillah. Kalau mereka membahas agama Islam, berarti mereka ini masih peduli dengan agama Islam. Selama mereka ini tidak menghujat, tidak mencaci maki Al-Quran. Tapi kalau mereka mencaci Al-Quran itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau kita perhatikan memang tidak ada hinaan, tidak ada cacian untuk Al-Quran. Mereka ini hanya berpikir kritik. Setiap mereka berpikir kritik tentang Al-Quran selalu ada jawabannya. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.